Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada prediksi soal TUSKD pada bagian materi numerik. Nah, bagi teman-teman semuanya, sebelum pelaksanaan tes SKD, ini bisa menjadi rujukan atau referensi dalam pelaksanaan tes SKD nanti. Nah, seperti apa saja contoh soalnya, mari kita bahas. Oke, di sini ada sebuah soal. Pada saat ini harga 1 lusin kelereng dan 10 kilo salak adalah sama. Jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik juga 2%, nah maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kilo salak diperlukan tambahan uang sebesar. Oke, jadi kita akan menjawab soal ini. Kita akan jawab di sini. Kita langkah pertama dengan menuliskan terlebih dahulu. Kita tulis saja di sini 1 lusin ya, 1 lusin kelereng itu harganya sama dengan 10 kilo salak. 10 kilo salak. Kemudian kita sama dengankan misalnya ini 100%. Nah, kita misalkan 100%. Nah, selanjutnya, jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik 2%, maka untuk membeli 1 lusinnya, oke. Nah, berarti di sini kan 1 lusin kelereng, ini kan berarti 100%. Nah, kemudian 10 kilo salak juga sama, yaitu 100%. Nah, totalnya itu adalah 200%. Nah, selanjutnya di sini kelerengnya itu naik dari 100 ditambah dengan 10%. Kemudian di sini juga 100 ditambah dengan 2%. Nah, di sini berarti sama dengan adalah 110% ditambah 102% sama dengan 212 ya teman-teman. 200 kita hapus, 212%. Oke, nah kita sudah temu bahwa ketika naik itu harganya jadi 212%. Kita ganti warna. Nah, ini. Jadi ketika naik 212%, namun harga di sini awalnya itu normalnya kan adalah 200%. Nah, maka yang ditanya adalah ini. Diperlukan tambahan uang sebesar berapa? Nah, maka kita bisa tulis di sini harga setelah ada peningkatan harga ya, setelah naik gitu. Ini harga setelah naik itu diambil dengan harga sebelum, atau harga akhir diambil harga awal. Ini kita bagi dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2. Kita tulis di sini adalah 212 diambil 200 dibagi 2. Ini persen ya. Kita tulis 12% dibagi 2. Jawabannya adalah 6%. 6% berarti 0,06. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang pekerja dibayar Rp800 per jam. Jika ia bekerja dari pukul 8 sampai 4, ia mendapat tambahan 50% per jam. Jika bekerja melampaui pukul 4. Jika ia memperoleh 8.000, maka pukul berapa ia pulang? Oke. Jadi langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu bahwa dia itu dapat gaji 800 per jam. Nah, selanjutnya ia bekerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4. Berarti dia bekerja selama 8 jam. Nah, berarti dia diupah berarti 8 jam dikali Rp800 sama dengan di sini 6.000
8 kali 8, 64, 6.400. Ini untuk upah normalnya. Sekarang adalah ada upah untuk lembur. Nah, kita upah lembur per jam ya. Jadi upah lembur per jam itu upah normal yaitu 800 ditambah dengan ya ini 800. Nah, ditambah dengan ini 50% per jam atau 50% dari 800. Itu berarti setengahnya adalah 400. Upah lembur per jamnya adalah 1.200. Nah, selanjutnya ketika kita sudah dapat ini, langkah selanjutnya adalah kita ketahui bahwa memperoleh 8.000 pada hari itu. Oke, berarti ini kita tulis aja di sini 8.000 dikurang dengan 6.400 atau di sini dengan upah normal ya, ini upah normal. Hasilnya adalah 1.600. Nah, uang 1.600 ini adalah uang upah lembur. Upah lembur. Kita tahu bahwa di sini sudah dapat 1.200. Artinya dia bekerja lebih dari jam 4. Maka kita eliminasi saja dulu, eliminasi. Nah, kita tahu bahwa di sini 1.200 per jam ya. Di sini upahnya adalah 1.600. Berarti 1.600 diambil 1.200, sisa adalah 400. Nah, angka 400 ini itu berapa menit sih? Ya, berapa menit? Berapa menit? Nah, cara mengetahui berapa menitnya adalah dengan kita bagi, yaitu, nah ini kita bagi 1.200 dibagi dengan 60 menit. Nah, ini 1.600 ini dibagi 60 menit. Maka ketemu hasilnya adalah 20 per 20. Ini per menit. Jadi ini 20 menit ya, 20 per menit. Oke, jadi per menitnya itu dia mendapatkan upah 20. Nah, setelah ini kita tahu tadi bahwa angkanya itu adalah 400 kan? 400 rupiah. Berarti 400 rupiah ini dibagi dengan 20 menit. Hasilnya adalah 20 menit. 20 menit. Ini dibagi dengan ini tuh 20 rupiah ya, teman-teman, 20 rupiah. Sini ada 20 menit. Berarti jawabannya adalah 1 jam 20 menit. Oke. Jadi yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya adalah jika X itu 0,178 ditambah 6,0117 ditambah ini, dan Y adalah 12, manakah pernyataan yang benar? Oke, teman-teman, ini ada cara cepatnya. Cara mengerjakan soal ini kita bisa kerjakan dalam hitungan detik. Langkahnya adalah kita tahu di sini Y-nya itu 12. Untuk X-nya itu di sini kan ada 0, ada 6. Nah, 6 ini ditambah dengan 5, itu kan 11. 11, di sini ada angka 2. Angka 2 tambah 1, 3 ya, 11,3 sekian. Sudah jelas jawabannya adalah yang B. Y lebih besar daripada X. Oke, soal selanjutnya. Di suatu kelas terdiri dari 40 orang siswa. Kemudian diperoleh nilai rata-ratanya adalah 7 untuk mata pelajaran matematika. Kemudian jika nilai siswa tertinggi dengan rata-rata 8,5, kemudian 10 terendah dengan rata-rata 6, ini dikeluarkan ya, dikeluarkan rata-rata sisa. Jadi cara cepatnya adalah kita tahu dulu ya, kita tulis dulu ketahuinya bahwa di sini diketahui adalah 40 orang dengan rata-rata nilai 7. Nah, tetapi di sini ada nilai siswa tertinggi, ada 5 orang, rata-ratanya 8,5. Kemudian ada 10 orang terendah, rata-ratanya adalah 6. Nah, ini totalnya berarti ada 15 orang. Ini 15 orang dikeluarkan. Nah, berarti kita pengerjaannya adalah dengan kita dalam kurung 40, ini kita kalikan dengan rata-rata.
Kemudian kita kurangi dengan ini, 5 dikali dengan 8,5. Kemudian diambil juga dengan 10 dikali dengan 6. Nah, dibagi dengan 40 orang, diambil ini sisanya, yaitu diambil 15 orang. Oke. Jadi kita bisa tulis di sini 177,5 dibagi dengan 40 diambil 15, yaitu 25. Maka kita bisa temu hasilnya adalah 7,10. Jawabannya adalah yang B. Oke, mudah kan teman-teman? Kita lanjut. Di sini suatu kelompok belajar mempunyai 7 anggota. Setiap belajar kemudian anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Banyaknya cara mengatur posisi tempat duduk. Oke, ini sudah jelas. Ini adalah pertanyaan permutasi ya. Permutasi siklis. Jadi permutasi siklis itu rumusnya adalah n-1 faktorial. Nah, n-1 faktorial. Di sini ada 7 orang. Ada 7 orang. Nah, maka kita tinggal kerjakan aja. Kita sama dengankan di sini 7 diambil 1 faktorial. Hasilnya adalah 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6 kali 5 30, 30 dikali 3 90, kali 2 180 dikali 4 hasilnya adalah 720. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, demikian teman-teman pembahasan singkat terkait tipe soal numerik. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, dan semangat para pejuang ASN dan P3K. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.